Revolusi industri merupakan fenomena monumental yang melatar belakangi perubahan gaya hidup manusia dari masa bercocok tanam ala feodal ke zaman kapitalisme di mana pabrik banyak bermunculan. Revolusi industri menandai peralihan mode produksi masyarakat dari pertanian dan peternakan tradisional menuju mesinisasi di segala aspek kehidupan. Peristiwa ini terjadi sekitar tahun 1750-an. Penemuan-penemuan baru telah menghantarkan masyarakat ke zaman mutakhir yang mengubah peradaban manusia yang kita rasakan hingga sekarang. Masyarakat mulai mengubah cara hidupnya di segala aspek, mulai dari cara mencari nafkah dari beternak dan bertani ke pekerjaan industri, sampai ditemukannya transportasi baru dari mode klasik seperti berkuda ke alat pengangkut publik yang lebih modern seperti mobil, pesawat, kereta, dan kapal bermotor. Di masa permulaan revolusi industri terjadi, masyarakat berbondong-bondong meninggalkan desa dan mulai menetap di perkotaan. Mereka hidup dekat dengan kawasan pabrik, bekerja di pabrik, dan menghabiskan hari-hari mereka di pabrik selama belasan jam lamanya. Inilah awal kondisi pekerja di masa awal revolusi industri. Kondisi awal pekerja di masa revolusi industri memang sangat memprihatinkan. Manusia bak seperti mesin itu sendiri. Mereka bekerja dengan mesin dan mereka adalah mesin bagi kaum kapitalis yang mencari keuntungan sebanyak-banyaknya. Kaum pekerja bekerja sekuat tenaga dengan upah yang minim, tidak terkecuali anak-anak dan kaum perempuan. Mereka terlibat dalam sistem produksi industri yang baru ini. Banyak anak-anak yang meninggalkan bangku sekolah sebab bekerja di industri akan meningkatkan kas keuangan keluarga yang tidak seberapa yang dihasilkan oleh ayah dan ibu mereka. Namun tetap, nuansa tempat tinggal mereka juga jauh dari kata layak, dengan kamar yang sempit dan sanitasi yang buruk. Mereka tinggal di daerah-daerah kumuh dekat pabrik. Suasana dan kondisi ini adalah lazim saat itu. Perbaikan demi perbaikan baru menyusul di kemudian hari. Awalnya, revolusi industri ini terjadi secara perlahan dalam produksi tekstil. Dimulai dari penemuan mesin tekstil sederhana yang menggunakan ayunan mekanis kaki bagi penjahit, hingga alat pemisah kapas di beberapa tahun kemudian. Namun yang paling terpenting dari proses industrialisasi adalah ditemukannya mesin uap yang lebih canggih. Mesin uap ini awalnya ditemukan oleh Thomas Savery pada tahun 1698. Penemuan ini digunakan untuk memompa air saat menggali tambang, untuk memudahkan penambang agar air tidak tergenang di bawah lokasi pertambangan. Mesin ini selanjutnya lebih dikembangkan oleh Thomas Newcomen pada 1710 dan akhirnya oleh James Watt pada 1769. Proses revolusi industri ini selanjutnya menciptakan kapal-kapal besar bermesin uap. Salah satunya kapal Titanic yang melegenda itu. Selain itu, penemuan mesin-mesin produksi pabrik juga membantu lebih banyak produksi barang dan inovasi semakin berkembang. Pengolahan biji besi dan mesin pembakaran yang lebih berkembang juga telah menciptakan berbagai eksperimen baru. Besi bukan hanya digunakan sebagai bahan badan kapal, namun juga rangka bangunan-bangunan tinggi dan jembatan. Transportasi kereta api dan sistem rel juga berkembang di masa revolusi industri. Namun yang harus diingat dari proses tersebut adalah bahwa revolusi ini dimulai pertama kali di Inggris. Ya, Inggris merupakan pusat revolusi industri di dunia. Ada banyak faktor yang mendukung mengapa revolusi ini berkembang pertama kali di Inggris, bukan di belahan bumi Eropa lainnya. Salah satunya adalah kebebasan yang lebih terjamin dalam masyarakat Inggris. Berbeda seperti negara Eropa lainnya, otoritas di Inggris memberikan keleluasaan dan kebebasan bagi masyarakatnya, khususnya dalam kegiatan ekonomi, sehingga inovasi dan intelektualitas berkembang pesat di sana. Makanya, revolusi semacam itu terjadi di negeri ini. Apalagi gairah ekonomi kapitalisme di Inggris telah menyulut kompetisi ekonomi semakin marak di antara para pedagang dan pengusaha. Mereka berlomba untuk menemukan inovasi baru dan efisiensi produksi ekonomi. Sementara otoritas di Eropa lainnya, di negara-negara Eropa yang lain, seringkali mengekang kebebasan individu, sehingga ruang gerak intelektualitas dan inovasi masyarakat sangat terbatas. Kalaupun ada, mereka sulit untuk mengekspresikan penemuan baru sebab takut terhadap otoritas yang mengekang. Di samping faktor otoritas yang mendukung dan stabilitas politik yang dirasakan masyarakat Inggris, di mana jarang terjadi konflik sosial dibanding wilayah Eropa lainnya,
Revolusi industri terjadi di Inggris lantaran Inggris saat itu kaya raya. Bayangkan, hampir seperempat wilayah dunia dan populasi penduduk bumi dikuasai oleh Inggris, mengalahkan pesaingnya dari sesama Eropa seperti Prancis, Spanyol, Portugis, Belanda, dan Jerman. Koloni-koloni Inggris terbentang mulai dari benua Amerika, wilayah Pasifik, Asia, dan Afrika. Penguasaan imperium ini tidak terlepas dari angkatan laut Inggris yang kuat. Sebagai negara kepulauan, Inggris sangat mengandalkan kemampuan para pelautnya untuk berdagang maupun menjelajah wilayah baru. Dominasi laut dimulai dari penguatan armada laut terlatih hingga menguasai jalur perdagangan laut dunia. Dengan kekayaan yang dimiliki, Inggris otomatis memiliki banyak modal untuk mengembangkan industri di dalam negeri sehingga tidak sulit baginya membiayai berbagai macam inovasi dan penemuan baru. Apalagi sistem perbankan di Inggris telah berjalan dan mampu menopang kegiatan ekonomi di Inggris secara lebih efisien. Tidak sulit menemukan pinjaman untuk membuka kegiatan bisnis baru dengan bunga yang kecil. Inggris juga ditopang oleh sumber daya batu bara yang melimpah di dalam negeri. Batu bara menjadi penting sebab menjadi komoditas energi pertama yang lahir di masa revolusi industri sebagai salah satu bahan bakar sebelum ditemukannya minyak. Untungnya lagi, Inggris tidak akan pernah kekurangan sumber material mentah untuk bahan industrinya. Dengan jumlah koloninya yang besar, suplai bahan material mentah bagi penopang industri akan selalu tersedia. Hal ini bisa dilihat dari ragam bahan mentah yang disediakan oleh koloninya, seperti gula yang berasal dari Australia, kayu dari Kanada, karet dari Malaysia, wol dari Selandia Baru, dan kapas serta teh dari India, dan masih banyak lagi bahan lainnya yang didapat dari koloni-koloninya. Meski revolusi industri telah meningkatkan harapan hidup semakin lebih panjang dan lebih baik dibanding era sebelumnya, sebab jaminan persediaan makanan lebih banyak tersedia, namun dampak negatif jangka panjang dari perubahan tersebut tidaklah kecil, khususnya soal degradasi lingkungan. Semakin banyak pabrik didirikan, semakin banyak pula polutan yang terlepas ke udara. Penemuan terbaru dari para ilmuwan modern menemukan bahan kimia merkuri dan timbal pada rambut tokoh terkenal di masa itu seperti Napoleon Bonaparte dan Isaac Newton. Artinya, menurunnya kualitas lingkungan yang diakibatkan oleh revolusi industri tidak main-main. Selain itu, dampak sosial yang paling terasa akibat revolusi industri adalah lahirnya ketimpangan antara kelas kapitalis dan kaum pekerja yang miskin. Gerakan protes pertama yang terjadi di masa revolusi industri adalah gerakan kaum Ludites, yang konon nama ini diambil dari tokoh gerakan saat itu, Ned Ludd. Gerakan protes tersebut terjadi pada tahun 1811. Mereka memprotes turunnya gaji dan hilangnya pekerjaan akibat penemuan mesin baru yang menggantikan pekerjaan mereka. Mereka khususnya terdiri dari para mantan penenun. Protes ini mengakibatkan hancurnya pabrik, bahkan membunuh satu pemilik pabrik kapas. Akibatnya, banyak dari para Ludites yang dibuang ke Australia, dan sebagian lagi yang lain dipidana mati. Pergolakan akibat revolusi industri tidak berhenti di situ. Muncul juga gerakan lainnya seperti Kartisme pada 1838. Gerakan ini menuntut hadirnya perwakilan pekerja di parlemen sehingga suara mereka bisa lebih didengarkan. Ada 6 poin yang mereka tuntut saat itu, antara lain hak pilih bagi lelaki dewasa di atas 21 tahun. Kedua, pemilihan dilakukan secara rahasia. Hal ini dimaksudkan agar mereka mendapatkan jaminan keamanan dan kebebasan saat memilih. Ketiga, dihapuskannya standar hak properti atau syarat kekayaan sebagai syarat pencalonan sehingga siapapun, baik yang kaya maupun yang miskin, dapat mencalonkan diri sebagai wakil di parlemen. Keempat, berlakunya sistem gaji bagi anggota parlemen, sehingga anggota parlemen dari kalangan miskin tidak perlu khawatir jika sibuk bekerja di parlemen dan tidak memiliki pekerjaan dan usaha lain. Kelima, jumlah representasi yang adil berdasarkan perimbangan konstituen pemilih di wilayah tertentu. Dan tuntutan yang keenam, pemilihan anggota parlemen dilakukan setahun sekali. Hal ini dilakukan untuk menghindari efektivitas suap dan intimidasi dalam sistem pemilihan. Selanjutnya, pergerakan dan kritik lebih keras terhadap revolusi industri muncul setelah tulisan-tulisan Marx dan Engels tersebar di berbagai negara di Eropa. See you later.